Pernah nggak sih kalian ngerasain gatal di bagian tubuh yang nggak kunjung hilang? Banyak orang mikir itu cuma kulit kering atau alergi doang. Padahal bisa jadi itu tanda ada yang nggak beres dalam tubuh loh. Kadang, rasa gatal yang terus-terusan bisa jadi petunjuk adanya masalah kesehatan yang lebih serius. Bahkan yang bisa pengaruh ke umur panjang kita. Tubuh kita tuh kayak sistem alarm gitu. Ngasih sinyal kalau ada yang salah. Dan kalau kita cuekin, bisa-bisa malah nambahin tahun-tahun yang hilang. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas 5 titik gatal di tubuh yang harus lebih diwaspadai, terutama setelah usia 60 tahun. Kalau kamu sering ngerasain gatal di area ini, bisa jadi itu peringatan dari tubuh kita. Beberapa tanda ini sering banget diabaikan, padahal itu bisa jadi sinyal kalau ada masalah kesehatan yang bakal berkembang lebih serius. Dan yang terakhir, titik gatal yang bakal kita bahas adalah yang paling sering dianggap sepele, padahal ini bisa jadi yang paling berbahaya. Sebelum kita mulai, kalau kamu belum subscribe, yuk di-subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalau kamu suka video ini, ketik angka 6 di kolom komentar. Kalau nggak suka, ketik angka 2 aja, supaya aku bisa bikin video yang lebih keren lagi buat kamu. Oke, langsung aja kita mulai. Titik gatal pertama, kaki bagian bawah, peringatan tentang sirkulasi. Pernah nggak sih rasain gatal di kaki bagian bawah yang nggak hilang-hilang? Biasanya sih orang mikir, ini mah cuma kulit kering atau mungkin iritasi dari kaos kaki atau sepatu, kan? Tapi kalau gatalnya sering banget, terutama di sekitar tulang kering atau pergelangan kaki, itu bisa jadi tanda bahwa sirkulasi darah kamu nggak lancar. Apalagi seiring bertambahnya usia, aliran darah yang buruk di kaki bisa bikin kulit jadi kering, tipis, bahkan gatal yang disebabkan oleh saraf. Ini tuh sinyal kalau sistem pembuluh darah kamu lagi bermasalah. Kenapa sih bisa gitu? Karena kaki kita itu titik paling jauh dari jantung, jadi darah harus kerja ekstra keras buat nyampe ke sana. Nah, kalau pembuluh darahnya sempit, vena melemah, atau ada masalah jantung, darah nggak bisa nyampe ke kaki dengan baik deh. Akibatnya, kulit jadi kering terus, gampang iritasi, bahkan bisa muncul sensasi kesemutan atau rasa terbakar. Kalau kondisinya parah, ini bisa jadi tanda penyakit arteri perifer yang bisa meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke loh. Misalnya kayak Pak Samsul, 73 tahun, yang setiap malam merasakan gatal di tulang keringnya. Nggak peduli sudah berapa banyak salep yang dipakai. Awalnya dia kira itu cuma kulit tua, tapi setelah dicek ke dokter, ternyata sirkulasi darahnya melambat, dan dia berisiko kena pembekuan darah, serta masalah jantung serius. Setelah dia mulai aktif bergerak, perbaiki pola makan, dan rajin minum air, gatalnya berkurang, dan peredaran darahnya jadi lebih baik. Nah, buat kamu yang penasaran dengan sirkulasi darah, coba deh tes sendiri. Tekan tulang kering kamu pakai jari selama beberapa detik, terus lepaskan. Kalau bekasnya lama hilangnya, bisa jadi sirkulasi darah kamu terganggu. Jadi, jangan anggap remeh rasa gatal yang terus-terusan di kaki bagian bawah. Ya, itu bisa jadi tanda awal masalah vaskular yang serius. Kalau kamu merasakannya, mendingan cek ke dokter dan ambil langkah-langkah untuk memperbaiki sirkulasi sebelum masalahnya makin parah. Titik gatal kedua, punggung atas, tanda kerusakan saraf. Pernah nggak sih ngerasain gatal di punggung atas, tepatnya di bawah tulang belikat, yang nggak hilang-hilang meski sudah digaruk berkali-kali? Kalau iya, hati-hati, itu bisa jadi tanda kerusakan saraf, bukan cuman kulit kering doang. Banyak orang mikir, ini mah gangguan kecil. Tapi ternyata itu bisa jadi gejala kondisi yang disebut notalgia parestetika, yang disebabkan oleh kompresi atau kerusakan saraf di tulang belakang. Kenapa bisa gitu? Seiring bertambahnya usia, cakram tulang belakang kita kehilangan cairan dan menyusut, sehingga bisa menekan saraf di punggung atas. Nah, ketika itu terjadi, saraf kita ngirimkan sinyal aneh ke otak yang bikin rasa gatal atau kesemutan, meskipun nggak ada penyebab eksternal. Makanya, meskipun kita garuk-garuk, tetap nggak hilang, karena masalahnya bukan di kulit,
tapi di saraf di bawahnya. Kadang, kompresi saraf kayak gini bisa jadi tanda awal degenerasi tulang belakang yang kalau dibiarkan bisa menyebabkan masalah mobilitas, rasa sakit, bahkan masalah postur yang bisa berpengaruh ke umur panjang kita. Contohnya kayak Pak Rahmat, 68 tahun, yang merasa gatal aneh terus-menerus di bawah tulang belikat kanannya. Dia udah coba pakai salep, udah garuk sampai tangan capek, tapi gatalnya nggak hilang. Setelah ke dokter, ternyata dia punya saraf yang terjepit di tulang belakang atasnya, dan kalau nggak ditangani, bisa berkembang jadi masalah tulang belakang yang lebih serius. Untungnya, setelah melakukan peregangan, memperbaiki postur tubuh, dan terapi fisik, gatalnya berkurang, dan sarafnya nggak makin rusak. Coba deh tes sendiri. Tekan jari-jari kamu di titik gatal di punggung atas. Kalau rasanya mati rasa, kesemutan, atau aneh, bukan cuman gatal permukaan. Itu bisa jadi masalah saraf, bukan kulit. Jadi, kalau kamu sering merasa gatal yang nggak kunjung hilang di punggung atas, jangan anggap remeh. Ini bisa jadi tanda bahwa tulang belakangmu perlu perhatian sebelum masalahnya makin serius dan berdampak ke mobilitas kamu. Titik gatal ketiga. Telapak tangan, peringatan tersembunyi dari hati. Pernah nggak sih kamu ngerasain gatal di telapak tangan yang nggak kunjung hilang, apalagi kalau datangnya tiba-tiba tanpa sebab jelas? Kalau iya, hati-hati, itu bisa jadi tanda peringatan dari hati kamu loh. Banyak orang yang nganggep gatal di telapak tangan cuma kulit kering atau iritasi karena sabun, padahal bisa jadi itu tanda gangguan hati, penumpukan empedu, atau bahkan penyakit hati tahap awal. Kenapa bisa gitu? Jadi gini, hati kita itu punya tugas penting buat nyaring racun dalam darah dan produksi empedu, cairan yang bantu cerna lemak. Nah, kalau hati kita nggak berfungsi dengan baik, empedu bisa menumpuk dalam darah, yang akhirnya bikin kulit gatal, terutama di telapak tangan dan telapak kaki. Gatal ini biasanya makin parah di malam hari dan nggak hilang, meskipun udah pakai krim pelembab, karena masalahnya bukan di permukaan kulit, tapi ada di dalam tubuh. Contoh nih, kayak Bu Warsinah, 72 tahun, yang mulai ngerasain gatal di telapak tangannya, terutama malam hari. Awalnya dia pikir cuma reaksi kulit terhadap sesuatu yang dia pegang, tapi karena terus berlanjut, dia ke dokter. Ternyata, tes darah menunjukkan enzim hati dalam darahnya tinggi, yang berarti dia kena penyakit hati stadium awal. Untungnya, setelah dia ubah pola makan, kurangin makanan olahan, makan lebih banyak sayuran hijau, dan rajin minum air, gejalanya mulai membaik dan kesehatan hatinya jadi lebih stabil. Coba deh tes ini. Tekan ibu jari kamu ke telapak tangan selama beberapa detik, terus lepas. Kalau kulitnya tetap merah lebih lama dari biasanya atau terasa sensitif, itu bisa jadi tanda ada tekanan pada hati. Kalau telapak tangan kamu sering gatal, apalagi tanpa sebab jelas, coba perhatikan gejala lain, seperti sering capek, perubahan berat badan yang nggak wajar, atau kulit dan mata yang menguning. Jangan tunggu sampai parah, mendingan cek ke dokter lebih awal, supaya masalah hati bisa diatasi sebelum makin berat. Titik gatal keempat, kulit kepala, tanda gangguan gula darah yang tersembunyi. Pernah nggak sih ngerasain gatal di kulit kepala yang nggak hilang-hilang, padahal nggak ada ketombe atau iritasi yang kelihatan? Kalau iya, hati-hati, itu bisa jadi tanda kadar gula darah kamu nggak seimbang loh. Banyak orang yang nggak nyambungin gatal di kulit kepala dengan masalah kesehatan di dalam tubuh. Padahal gula darah yang tinggi dan resistensi insulin bisa bikin peradangan kronis yang sering banget muncul pertama kali di kulit. Jadi, gini cara kerjanya. Ketika kadar gula darah kamu terlalu tinggi dalam waktu lama, itu bakal nyebabin peradangan ringan di seluruh tubuh. Nah, peradangan ini bisa memengaruhi saraf, ngerusak sistem kekebalan tubuh, dan ganggu penghalang kulit yang akhirnya bikin kulit kepala gatal, kering, bahkan luka yang susah sembuh. Dalam beberapa kasus, ini bisa jadi tanda awal prediabetes atau diabetes tipe 2, yang kalau nggak segera diatasi, bisa berpengaruh banget ke harapan hidup dan kualitas hidup kita. Contohnya kayak Bu Desi, 69 tahun, yang merasa gatal di kulit kepala yang nggak hilang-hilang.
meskipun udah coba berbagai macam sampo. Awalnya dia kira cuma reaksi terhadap produk baru, tapi setelah ke dokter, ternyata kadar gula darah puasa Richard ada di kisaran prediabetes. Dengan sedikit perubahan gaya hidup, mengurangi karbohidrat olahan, jalan kaki setelah makan, dan rajin minum air, gatalnya hilang dan gula darahnya jadi stabil. Coba deh tes ini. Gesekkan jari-jari kamu di kulit kepala. Kalau rasanya sangat kering, sensitif, atau gatalnya muncul acak sepanjang hari, mungkin ini saatnya buat cek kadar gula darah kamu. Jadi, kalau kulit kepala kamu sering gatal tanpa sebab jelas, jangan anggap remeh. Ya, bisa jadi itu tanda tubuh kamu kesulitan ngatur kadar gula darah dan menjaga pola makan, hidrasi, serta aktivitas fisik sekarang bisa mencegah masalah lebih serius di masa depan. Titik gatal kelima, telapak kaki, tanda kerusakan saraf. Pernah nggak sih ngerasain gatal yang nggak hilang-hilang di telapak kaki? Apalagi kalau gatalnya muncul lebih sering malam hari. Hati-hati, itu bisa jadi tanda kerusakan saraf, aliran darah yang buruk, atau bahkan tahap awal neuropati. Biasanya, orang nganggap gatal di kaki itu cuma kulit kering atau alergi karena kaos kaki atau sepatu. Padahal bisa jadi itu pertanda masalah kesehatan yang lebih dalam. Jadi gini, saraf di kaki kita itu salah satu yang paling sensitif dan sering banget jadi yang pertama terpengaruh kalau ada masalah sirkulasi, diabetes, atau gangguan saraf. Ketika saraf ini terganggu atau mulai rusak, dia bisa ngirim sinyal yang salah ke otak, yang bikin kita merasa gatal, kesemutan, bahkan terbakar. Kalau dibiarkan, ini bisa berlanjut jadi mati rasa, berkurangnya sensasi, dan lebih berisiko jatuh atau cedera di kaki yang susah sembuh. Contoh nih, kayak Pak Timbul, 74 tahun, yang ngerasain gatal di telapak kakinya setiap malam, dan gak ada lotion yang ngaruh. Awalnya dia pikir cuma kulit kering, tapi setelah ke dokter, ternyata dia didiagnosa dengan neuropati perifer tahap awal, yang sering berhubungan dengan masalah sirkulasi atau gula darah. Setelah dia ubah gaya hidup, rajin jalan kaki, jaga pola makan, dan merawat kakinya lebih baik, gejalanya mulai berkurang dan perkembangan kerusakan saraf bisa diperlambat. Coba deh tes ini. Ambil tutup pena atau benda kecil lainnya, lalu gesekkan perlahan di telapak kaki kamu. Kalau kamu ngerasa sensasi yang lebih sedikit di satu kaki dibandingkan kaki lainnya, atau gatalnya disertai kesemutan atau terbakar, itu bisa jadi tanda masalah saraf. Kalau kamu sering gatal di kaki, terutama malam hari atau tanpa sebab jelas, perhatikan gejala lain seperti kesemutan, mati rasa, atau perubahan warna kulit. Semakin cepat kamu tangani, semakin besar peluang untuk mencegah komplikasi lebih serius di kemudian hari. Jadi, sekarang kamu udah tahu 5 titik gatal spesifik yang bisa jadi tanda risiko kesehatan, kan? Hal yang paling penting sekarang adalah untuk selalu perhatikan apa yang tubuh kamu coba sampaikan. Gatal di kulit memang sering dianggap sepele, tapi kalau gatalnya terus-terusan muncul tanpa alasan jelas, bisa jadi itu cara tubuh kamu memberi sinyal ada masalah yang lebih dalam. Mulai dari gangguan sirkulasi, kerusakan saraf, masalah gula darah, hingga gangguan hati. Deteksi dini bisa bikin perbedaan besar dalam menjaga kesehatan dan umur panjang kamu. Kalau kamu pernah ngerasain gatal di salah satu titik ini, coba deh evaluasi gejala lain yang mungkin baru kamu rasain. Apakah kamu merasa lebih gampang capek? Ada perubahan pada kulit, energi, atau pencernaan kamu? Terkadang, gejala kecil bisa jadi petunjuk dari masalah yang lebih besar. Dan kalau kamu mulai mengenalinya sekarang, kamu bisa ambil tindakan sebelum kondisi serius berkembang. Jadi, dari semua tanda-tanda ini, mana yang pernah kamu alami? Pernah nggak merasakan gatal yang nggak kunjung hilang? Kami pengen dengar pendapat kamu. Jadi jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang kamu pelajari hari ini, serta gimana kamu berencana untuk menerapkannya. Komentar kamu sangat berarti buat kami loh. Baca komentar kamu selalu memberi kami semangat dan motivasi. Kalau kamu suka video ini dan merasa bermanfaat, jangan lupa beri like, berlangganan, dan bagikan dukungan kamu.
Itu bakal bantu kami terus buat konten yang informatif dan inspiratif. Terima kasih sudah nonton, dan semoga bisa ketemu lagi di video berikutnya.